pelajaran PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ini perkenalan singkatnya. Rijal, terima kasih atas waktunya. Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ini Pak, pada kesempatan kali ini saya melakukan tugas kuliah, Pak. Saya sendiri di kuliah di STKT Bina Mutiara, Pak, di Prodi PJKR. Ya. Nah, pada mata kuliah pendidikan kesehatan, kami ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Rapda Saiful Bahri MPD, Pak, untuk mewawancarai salah satu tenaga pengajar dalam hal ini guru ya, Pak. Bapak sendiri ngajar di mana, Pak? Sekarang, Pak? Ngajar di Madrasah Aliyah Asobariah. Asobariah, Pak. Itu alamatnya di mana, Pak? Aliyah Asobariah di Jalan R.A. Pasasi. Oh, Dekat iya, Pak. dengan Kodim lah. Oh iya, Pak. Secara ke kampus, Pak ya? Nah, itu dekat kampus. Ya, belok kanan kalau dari sini dekat. Ya, Pak Ijal, dulu kita sempat ketemu waktu lomba ini, Pak. Lomba renang itu ya, Pak, di Rengganis, Pak. Ya. Ini, Pak, saya akan beberapa waktu dan minta tanggapan Bapak terkait mata kuliah yang ditugas oleh dosen saya, Pak. Berkenan ya, Pak ya? Saya coba pada sekarang mulai. Ini, Pak, bagaimana menyikapi keadaan sekarang ya, Pak, bahwa pendidikan kesehatan sekolah itu menurut tanggapan Bapak sendiri seberapa penting ya, Pak? Iya, Pak, kesehatan di sekolah, terutama di lembaga yang Bapak sekarang sedang bertugas itu, Pak. Bagaimana, Pak, tanggapannya? Tanggapan mengenai kesehatan ya? Iya, Pak. Pentingnya pendidikan kesehatan di sekolah, Pak. Menurut saya ini ada pendidikan kesehatan itu sangat penting ya tentunya. Mana saat ini merupakan impian setiap orang, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun yang sudah tua ya. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 9 pun tahun kesehatan itu adalah meliputi kesehatan badan, kesehatan rohani ya, dan kesehatan sosial. Kan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan-kelemahan. Jadi sehat ini sangat penting ya. Tapi sehat ini merupakan meliputi ya, kesehatan ini meliputi tadi Tiga aspek itu ya, Pak. Bukan, Pak. Mohon maaf, tolong Bang, ada gangguan sedikit. Jadi sehat ini adalah memiliki dimensi kesehatan, di antaranya kesehatan batin, rohani, sosial, ya. Kemudian sekarang menjadi 4 ditambah dengan kesehatan ekonomi tentunya. Ya. Jadi semua itu penting ya, Pak, untuk diberikan di sekolah. Ya. Kesehatan itu sangat penting ya, pendidikan kesehatan itu sangat penting. Jadi ada 4 ya menurut saya, ada kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi. Oh iya, Pak. Mungkin itu aja. Terkait dengan kesehatan ini, Pak Rijal. Kita kan, Pak, hampir tahun lebih, Pak, ada pandemi ya, Pak, COVID-19 itu, Pak. Nah, mengenai pandemi ini, pendapat Bapak itu bagaimana, Pak? Terkait penyakitnya, penanggulangannya gimana, Pak? Oh ya, mengenai corona ya, mungkin saat ini virus di Indonesia
kasusnya semakin bertambah ya. Ketika saya lihat berita itu mengalami kenaikan ya. Tetapi kita alhamdulillah ternyata di Indonesia ini banyak yang sembuh gitu ya, dibanding dengan yang meninggal itu banyak yang sembuh. Jadi corona saat ini di Indonesia mengalami kenaikan dikarenakan mungkin karena ketidakpatuhan masyarakat ya untuk menerapkan protokol kesehatan tentunya. Jadi kurang patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Ya, Pak. Jadi itu ya, aja Pak. mungkin menurut saya itu kalau corona mengalami corona ini Pak, pandemi. Karena sekarang sedang pandemi, nah kaitan yang kesehatan kan sangat ini Pak berkaitan gitu. Seberapa penting Pak kaitan kesehatan ini dalam masa pandemi ini Bapak memberikan penyadaran kepada siswa Pak, khususnya di lingkungan Bapak yang Bapak ajar itu Pak? Sangat penting ya. Penting sekali tentunya ini. Apalagi masa remaja ini ya. Kalau saya kan ngajar di Aliyah, itu masa remaja adalah masa yang masa peralihan antara antara anak menuju dewasa dan tentunya belum mencapai tahap kematangan mental dan sosial. Sehingga mereka harus mampu menghadapi berbagai tekanan-tekanan emosi sosial yang saling bertentangan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi, tentunya kemungkinan hal ini bisa menentukan kehidupan masa dewasa nanti, sehingga masa ini disebut sebagai masa yang kritis ya. Jadi kesehatan itu penting sekali karena untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita ini supaya sehat. Jadi intinya pendidikan kesehatan itu penting karena untuk mempertahankan daya tubuh kita supaya sehat, begitu Pak Bambang. Selanjutnya Pak, boleh melanjutkan kembali. Nah terkait dengan ini Pak, terkait dengan pentingnya pendidikan kesehatan di lembaga seperti sekolah, Bapak kan ngajar di Madrasah Aliyah ini ya Pak, Asobariah. Nah si Bapak sebagai guru PJOK Pak, bagaimana model yang Bapak terapkan kepada siswa Pak dalam memberitahukan gitu bahwa pandemi ini begitu harus diperhatikan dan harus dicegah gitu Pak. Cara Bapak sebagai guru PJOK Pak di cara menekan Pak kepada siswa gitu Pak. Ada model-model tertentu atau strategi gitu Pak maksudnya Pak. Kalau saya sendiri ya sebagai guru PJOK memang memiliki peran ya, apalagi perannya sangat penting nih untuk guru PJOK ini. Perannya yaitu ya guru PJOK ini memiliki peran yang pertama harus menanamkan kebiasaan hidup sehat ya di kalangan siswa tentunya. Ya bisa melakukan dengan PHBS ya. Kalau di sekolah itu ada istilah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, itu harus dibiasakan ya. Apalagi sekarang ada istilah AKB ya, adaptasi kebiasaan baru ya. Nah, kebiasaan baru ini yang pertama yaitu menerapkan protokol kesehatan ya, tentunya satu memakai masker ya. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak ya. Kemudian kalau kita memang sakit ya alangkah baiknya kita isolasi mandiri lah untuk diri kita sendiri tentunya ya. Nah kemudian guru juga memiliki peran ya, yaitu melakukan pengawasan, ya, pemeriksaan kebersihan siswa, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kebersihan ya. Jadi kalau di sekolah kami ini kan ada pondok pesantren ya. Jadi setiap hari itu melakukan pengawasan kebersihan terhadap lingkungan dan terhadap siswanya tentunya. Dan kami juga berkolaborasi dengan dinas kesehatan ya atau puskesmas terdekat yang ada di wilayah Ciberem tentunya. Mungkin itu aja Pak Bambang. Koordinasi ya Pak ya. Koordinasi gitu antara sekolah dengan dinas kesehatan. Itu rutin Pak ke sekolah Pak? Ya.
Ada jadwalnya sih, terjadwal. Jadi nggak setiap hari ya, tapi ada jadwalnya. Seminggu sekali, kadang 3 hari sekali. Gitu. Jadi Pak, Bapak sudah menganjurkan ya Pak ya terhadap siswa untuk pentingnya pencegahan dalam menangani COVID ini gitu Pak. Nah ini Pak, strateginya saat pembelajaran PJOK di sekolah sendiri saat ini apa daring ya Pak ya? Kalau di sekolah di sini daring ya, jadi di offline lah gitu ya. Paling kita memberikan penugasan saja terhadap siswa. Karena siswanya ada di pondok pesantren ya, jadi kami sebenarnya untuk pembelajaran luring sementara diganti dulu dengan pembelajaran secara daring. Dan bisa juga dikolaborasikan nantinya antara daring dengan luring. Itu Pak, kolaborasinya seperti apa Pak modelnya Pak? Apakah dibentuk kelompok kecil gitu? Apa tidak ada ini Pak dari kesehatan gitu sewaktu-waktu misalnya kalau ada mengenai teknis ya ini. Kalau mengenai teknis, kalau dari dinas kesehatan ya, kalau dari aturan itu 50% ya. Misalkan jumlah siswanya ada 20, itu kita masukkan siswa 10 ya atau di sesi. Jadi tetap ada protokoler gitu Pak, meskipun nanti gabungan antara luring daring itu Pak. Iya. Terkait ini Pak, saya ingin meminta pendapat Bapak. Kan di Sukabumi itu sekarang zonanya sudah orange ya Pak. Dulu kan hijau, terus merah, sekarang orange gitu Pak. Nah, kesigapan pemerintah gitu Pak, pemerintah Kota Sukabumi dan dinas pendidikan sama ini Kemenag mungkin kalau Bapak ya di alih itu Pak. Itu Pak, kesigapannya gimana Pak terkait dengan penanganan ini Pak? Kesigapan gitu, dalam hal prasarana bagi yang penderita COVID, sosialisasi kepada masyarakat gimana itu Pak? Menurut pendapat Bapak sendiri? Kesigapan pemerintah setempat ya, antara pemerintah daerah dengan satuan Satgas COVID, kemudian dengan Kemenag Kota Sukabumi, itu sebenarnya sudah melakukan yang terbaik ya untuk Kota Sukabumi ini. Namun ya karena memang kita berada di zona merah ya, jadi tentunya untuk pembelajaran di Sukabumi sepertinya harus diganti dengan luring ya, luring tentunya. Kemudian mereka juga sudah melakukan disinfektan ya secara menyeluruh di Kota Sukabumi dengan diadakannya disinfektan atau disemprot itu Kota Sukabumi, kemudian melakukan tes rapid test untuk siswanya, untuk gurunya. Nah itu bagi yang ingin mengadakan tatap muka memang mereka harus mencapai syarat-syarat yang diajukan oleh Satuan COVID ya, Satgas COVID gitu. Ya. Jadi ini, Pak, secara ya. Ini Pak, saya ingin bertanya juga sekali lagi Pak, terkait dengan ini Pak, dengan sekarang kan upaya pemerintah itu vaksinasi Pak kepada masyarakat gitu Pak. Tanggapan Bapak sendiri terkait vaksinasi ini gimana Pak? Apakah dianjurkan, apakah mengikuti, apakah harus ada ini Pak, sedikit tekanan terhadap pemerintah bagaimana seharusnya gitu vaksinasi ini berjalan gitu Pak? Mengenai vaksinasi memang tidak sembarangan ya, karena vaksinasi ini harus memiliki izin tentunya ya, memiliki izin dari dinas terkait, kemudian harus ada label dari MUI ya, halal apa enggak ini
bahan-bahannya, kemudian sudah diuji secara klinis ya, harus diuji secara klinis. Kalau memang ini layak, ini baik untuk masyarakat secara vaksinasi, ya saya sendiri untuk program vaksinasi saya setuju karena untuk pencegahan tentunya, pencegahan dari virus pandemi ini gitu ya. Dengan catatan, dengan syarat bahwa vaksinasi ini yang pertama harus ada izin dulu ya dari dinas terkait dan dari MUI ya. Kemudian ada bukti khusus bahwa vaksinasi ini sudah teruji secara klinis gitu. Jadi mendukung Pak upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu Pak? Ya, sangat mendukung sekali ya, mendukung. Karena untuk kebaikan warga masyarakat ya. Dengan tadi ya, dengan catatan tadi ya harus ada izin dulu ya. Jadi jangan sampai asal vaksin lah gitu ya, asal vaksin ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Ini Pak, terakhir Pak, saya sekali lagi minta responnya Pak. Bagaimana ini Pak, terkait, sekarang kan tidak bisa praktek Pak, PJOK itu ya. Kan PJOK sendiri cenderung untuk praktek gitu Pak. Menyikapinya gimana Pak, cara pembelajaran praktek itu pada masa pandemi ini Pak? Karena kan orang itu harus bergerak, dengan bergerak itu harus sehat gitu Pak. Nah itu strateginya supaya mau bergerak itu Pak, apakah melakukan olahraga tertentu yang ringan atau ada saran Bapak kepada siswa gitu Pak? Gerak. Kalau di sini seminggu sekali itu memang kami mengadakan senam ya. Senam santri lah gitu ya, senam santri. Kemudian santri dianjurkan untuk berjemur selama 30 menit mulai antara pukul 7 dan 8 lah gitu untuk berjemur. Dan kalau seminggu sekali ini kami melakukan senam gitu ya, senam santri gitu. Paling untuk kegiatan olahraga lainnya kami belum bisa ya, karena memang belum ada izin secara khusus gitu ya untuk melakukan pembelajaran atau praktek olahraga di bidang mata pelajaran atau materi tertentu gitu. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terakhir Pak, motivasi untuk saya gitu Pak, kalangan mahasiswa dalam menyikapi masa pandemi ini Pak, seperti apa gitu Pak yang harus bisa kami perbuat Pak dalam rangka memajukan dunia pendidikan gitu Pak. Saran-sarannya Pak, terutama untuk mahasiswa PJKR Pak, olahraga gitu. Saran-saran kan Bapak sudah kecimpung lama dunia pendidikan. Saran-saran kepada kami Pak, agar kami ini kedepannya Pak lebih ini gitu Pak, lebih memajukan dunia pendidikan. Sarannya apa Pak? Terkait dengan ini ya Pak, kesehatan. Sarannya, ya. Ini saran saya sebagai guru olahraga. Yang terpenting kita itu harus membiasakan tadi ya, PHBS tadi ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Yang kedua, jangan lupa juga menggunakan protokol kesehatan ya, bermasker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Kemudian menjaga kesehatan itu yang pertama adalah menjaga kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi ya, itu juga harus dijaga. Ya. Jadi motivasinya saya harap kita sama-sama mendukung program-program pemerintah ya, untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga berdoa untuk yang terbaik. Mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir. Mungkin itu aja Pak Bambang motivasinya. Mudah-mudahan mahasiswa di sana diberikan kelancaran, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin mungkin Pak. Itu aja Pak Bambang. Ya Pak Rija, saya ucapkan terima kasih sekali Pak. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas Pak. Karena kan kalau biasa kalau di Pasar itu hari libur tetap ini ya Pak, aktivitas keagamaan dan sebagainya. Pak Rija, saya terima kasih.
Saya atas nama Civitas Akademika di STKIP Bina Mutiara, juga dalam hal ini dosen pengampunya saya ucapkan terima kasih Pak atas partisipasinya Pak. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa datang lagi Pak. Sekolah saya belum pernah ke sekolah lagi Pak. Mohon maaf. Ya. Boleh, virtual apa-apa Pak Bambang. Ya. Salam Pak untuk Pak Kiai Pak. Ya insya Allah Pak Bambang. Ya Pak Rijal semoga sehat dengan keluarga ya Pak. Ya, amin. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, makasih. Ya, sama-sama.